kita menemui orang-orang penting itu yang tidak punya waktu banyak untuk kita harus clear dengan konsep. Iya. Dan menjadi news anchor atau pewawancara itu ya diperlukan kedalaman research and development. Hai teman-teman semuanya. Sobat Kasih tahu dan X people. Yang lagi dengerin di jalan ya. Iya, senang banget ya. Ini ada di beberapa daerah juga ya. 5 kota ya. 5 kota di mana aja? Di Jakarta, di Bogor, Iya. di Banten, Iya. Bandung, Surabaya. Keren banget. Ini kita senang banget bisa menemani perjalanan teman-teman semuanya. Yang lagi macet-macetan di jalan. Iya dong, tentunya. Dan tetap di podcast Kasih Tahu. Teman-teman yang ada di perjalanan dan dimanapun berada, jangan lupa juga follow Instagram kita. Di Kasih Tahu Official. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Di Kasih Tahu Official. Oke, seneng banget. Kita ada kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa nih Lena? Pokoknya cantik banget. Atau aku insecure ya sih? tentunya insecure buat gila sih. Kalau kita duduk di sini tuh udah bukan kita yang jadi hostnya. Ya, kayaknya ya. Iya. Pokoknya ini senior kita banget. Pokoknya kita harus banyak belajar. Teman-teman wajib dengar sampai habis. Tonton sampai habis. Kita langsung panggil. Oke. Kak Poppy Jedra. Hai aku. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Aduh, Kamsahamnida. Sudah diundang di sini. Ya Allah. Ya. Ayo nyanyi dulu. Nyanyi apa? Are you like that? Like that? Assalamualaikum Ibu Persib. Oh iya, salah ya. Assalamualaikum Oh, iya, kakak. Assalamualaikum. Mohon Iya, izin. Mohon izin. Dari mana hari ini perjalanannya? Hari ini dari tadi. Dari tadi. Kayaknya sibuk banget ini kakak. Biasa ya, Ya sibuk itu ampun. selalu kan. Selalu memang, aduh, kita lihat Instagram Kak Poppy ini, aduh, influence banget. Pokoknya kalau lihat Kak Poppy itu, aduh, pengen kayak jadi Kak Poppy aja pokoknya gitu. Apa yang menginfluence? Pokoknya kalau Kak Poppy itu udah ngomong, ini ilmu semua, daging semua, kita harus menjadi seorang Kak Poppy nih gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Apa itu dagingnya? Misalnya informasi mengenai tentang marketing, Oke. bisnis, nah branding itu kalau mau belajar boleh nih kunjungi Instagram Kak Poppy. @poppyzedra. Cakep kan? Cakep. Kita boleh ngobrol-ngobrol nggak Kak? Boleh. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol loh. Pokoknya ini kemarin ini kita ngatur jadwal sama Kak Poppy ini, aduh gila. Lama ya kita schedule Udah ini ya, lama. sebelum puasa ya? Sebelum puasa. Aku pikir udah 5 tahun yang lalu. Belum ada ya? Belum. Masih kuliah nih. Salah. Masih belum Kak, masih Oke. kecil aku, masih di Aceh aku. belum jadi apa-apa gitu. Nih, Kak Poppy ini kegiatannya tuh produktif banget. Jadi hari-hari ini ya Kak ya, contohnya kayak dunia itu kan bergerak tuh lebih cepat gitu. Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi tumbuh pesat bikin kita sebagai anak muda tuh seringkali kewalahan. Apa yang harus dilakukan kita? Gimana caranya dan kenapa kita harus tetap tumbuh produktif? Karena kita perlu belajar nih dari mereka yang sudah survive gitu. Jadi mau nanya ke Kak Poppy, bagaimana kakak bisa menemukan spesial kakak seperti sekarang ini? Apa yang spesial? Kak Poppy, aduh, kalau kita bisa ngunjungin Instagram Kak Poppy itu mulai dari Kak Poppy pernah jadi presenter, ketemu orang-orang penting, Pak Erick Thohir gitu, izin Bapak, Pak Bahlil, pokoknya kegiatan Kak Poppy itu positif semuanya gitu. Boleh lah Kak, cerita, kenapa bisa menemukan spesialnya di bidang itu? Iya, alhamdulillah sampai hari ini masih negatif, belum positif hamil. Ini salah ya. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kalau misalnya kegiatan itu kan harus sebagai salah satu insan BUMN juga. Dan sebelumnya sebetulnya memang saya adalah jurnalis. Saya jurnalis ekonomi, which is dulu saya menjadi jurnalis politik dan juga hukum lah ya, intinya jurnalis. Saya almost 20 tahun di media. Wow. Yang saya mulai dari sejak saya itu masih kuliah
Jadi waktu masih kuliah itu memang kondisinya saya juga bekerja gitu. Jadi kita harus curi start sebelum ya Menyelam minum air. ya kalau dulu teman-teman pernah nonton zaman 20 ya kayak 20 tahun yang lalu Kabar-Kabari pernah tahu nggak? Aku tahu. Ya Belum. Infotainment News dulu yang paling terkenal kan Kabar-Kabari ya. Nah saya dulu presenter di Kabar-Kabari, kemudian di Check and Recheck juga. Jadi awalnya saya itu memulai dari presenter di infotainment atau newstainment. Lalu setelah tamat kuliah ada beberapa lah variety show di sana dan juga iklan dan lain-lain ya. Setelah itu baru saya memutuskan untuk menjadi jurnalis atau reporter awalnya. Jadi kalau misalnya kita di RCTI zaman dulu itu kita news anchor itu harus juga turun ke lapangan untuk menjadi reporter. Jadi Jadi ya desainer betul, karena news anchor adalah karir, bukan presenter freelance yang memang hanya bisa membaca. Nah, buat saya menjadi jurnalis adalah dignity, adalah integrity, dan juga menambah pengetahuan. Yang pasti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu untuk jadi jurnalis itu memang harus passion yang kuat. Karena nggak bakalan semuanya, apalagi anak-anak sekarang yang Z milenial dan Gen Z ya. Gen Z, Ini mohon Gen Z. maaf ya anak-anak zaman sekarang ya gitu. Problemnya adalah kadangkala kalau dari zaman dulu kan teknologi belum berkembang seperti saat ini. Dan semua kita dapatkan ketika kita banyak mencari informasi di luar, banyak berkenalan. Jadi kalau jadi jurnalis itu yang pasti adalah bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi juga harus tahu apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan. Karena jurnalis dan news anchor itu adalah messenger. Dia yang menyampaikan pesan untuk didengar oleh seluruh halayak di seluruh dunia, dan menyampaikannya dengan pesan yang sederhana, yang dia dapatkan dengan sesuatu yang akurat dan informatif dan harus clear. Betul, Kak. Karena kalau sampai informasi itu salah, maka itu akan menjadi hal yang sangat menjadi ancaman untuk seluruh orang karena menerima informasi yang salah. Jadi memang diperlukan insting yang kuat untuk hunting berita, apakah berita itu benar, kebenarannya seperti apa, mengapa itu bisa terjadi, lalu harus mencari solusi sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan pendengar, karena dia hanya messenger, penyampai saja. Luar biasa. Tapi Kak, selama dulu syuting ya disebutnya, pernah nggak sih ngalamin yang namanya kayak salah bicara gitu atau kayak gimana, itu gimana? Apa yang Kakak rasain? Itu biasa, salah bicara itu kan biasa. Namanya manusia, kalau nggak semuanya nanti surga penuh ya kan, kalau nggak ada salah. Nah, jadi basically adalah sebetulnya itu soal bagaimana terus mencari informasi, terus belajar, dan seperti apa kita belajar dari seluruh kesalahan. Jadi sebetulnya kalau kita mau sukses, kuncinya itu bukan belajar dari kesuksesan orang lain, tapi belajar dari kesalahan orang lain. Yang akhirnya, biasa ya, betul, yang akhirnya bisa bikin kita, oke, kita nggak akan kayak gitu deh kalau kita belajar dari kesalahan orang lain. Tapi Kakak sebelum jadi jurnalis ini emang sebelumnya ngapain Kak dulu? Sebelumnya di rumah aja makan, tidur gitu kan. Berarti pertama kali terjun langsung Ya, jurnalis? iya dong, sekolah, lahir, sekolah, makan. Sambil kuliah ya tadi. Iya, sambil kuliah saya. Keren banget langsung dapat Iya, akses gitu ya Kak ya? Berarti Enggak pertama lah. kali itu di RCTI ya berarti ya? Dulu RCTI, kemudian Global, terus Sindo TV, yang akhirnya ke iNews. Jadi all the MNC Group, kemudian ke Metro, lalu ke Berita Satu. Luar biasa. Iya, Itu dan di umur berapa sekarang Kak? baru di BUMN Energy. Wow, di Iya. BUMN sekarang. Yes, BUMN Energy. One of the biggest BUMN Energy in Indonesia. Luar biasa Kak. Nah ini kan berarti aktivitas Kak Poppy ini kan banyak nih ya Kak, dari pekerjaan, bisnis, terus asosiasi, terus organisasi nih, kan ininya beda-beda ya Kak Poppy ya. Nah ini kan pasti satu sama lain nih saling berhubungan, pastinya Kak Poppy tuh butuh ekstra energi ya kan, untuk semangatnya, energinya itu gimana sih Kak biar tetap selalu semangatnya menyala. Minum ini ya, ini adalah brand kasih tahu ya kan ya. Bisanya Supaya ada energi ya kan. menyala. Iya, biar menyala ya kan. Energi sebetulnya gini loh. Pekerjaan perempuan itu selalu bisa melakukan multiple action dan multiple works.
That's the point of perempuan. Kelebihan perempuan itu. Beda dengan laki-laki yang kadang tidak bisa membagi fokusnya. Tapi sebetulnya semua orang bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, hanya perlu bagaimana memanage timing. It's all about the time management. Time management. Ya. Yes. Itu aja. Jadi biar energinya terus ada, berarti ya kita harus time management ya Kak Poppy. Iya, jangan lupakan juga berterima kasih kepada diri bahwa afirmasi itu harus dilakukan every day. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kalau kita tidak sehat jasmani ya, betul. tidak sehat rohani apalagi. Jadi it's all about time management. Bagaimana kamu mengatur, ya udah gue harus kayaknya rilis dulu gitu, atau harus me time dulu, kemudian healing dulu, jalan-jalan, kemana iya, gitu. Atur jadwal. Itu it's all about time management, dan perempuan pasti bisa melakukan itu. Bisa. Kita seperti itu sekarang. Iya kan Kak? Iya. Kuliah, kerja, cari PT, organisasi. Kak Poppy organisasi juga loh orangnya. Nggak usah di-spill lah organisasinya, pasti orang udah pada tahu ya kan Milton. Iya. Gitu. Gimana Kak Mila? Sudah bisa untuk time managementnya? Iya, Menyala terus. Aduh, ikut cara Kak Poppy bicara ini. Gak Kak, bercanda Kak, biji. Oke. Kak Mila lanjut mau tanya atau Liana boleh nanya duluan? Jadi gini, Kak Liana tahu nih, yang kita tahu bisnis di bidang komunikasi dan branding itu bukan cuma tentang profit, ya kan? Ada kepercayaan yang harus dijaga sehingga bisnis kita itu bisa sustain gitu. Nah, seringkali anak muda zaman sekarang itu mengalami krisis komunikasi nih Kak. Mungkin karena gap generasi gitu. Belum lagi perbedaan tren pergaulan masa lalu dan masa kini. How do you survive Kak? As we know, bisnis Kakak kan juga menuntut Kakak untuk terus berkembang gitu ya Kak ya. Mengikuti zaman, berinvestasi pastinya pada karakteristik anak muda juga pasti ngadepin gap-gap itu. Itu gimana menurut Kakak? Bisnis komunikasi atau bagaimana mengatasi gapnya? Iya, bisnis komunikasi juga. Kan anak muda sekarang kalau komunikasi itu jarang ya Kak ya, public speakingnya gitu. Terus bagaimana mengatasi gap-gap tadi? Itu boleh. Gini, komunikasi adalah satu-satunya bidang yang menurut saya akan terus bertahan di tengah hantaman kecanggihan AI. Percayalah. Betul. Karena kalau kamu pintar berkomunikasi, maka semua hal akan teratasi dengan baik. Betul. Itu. Nah, jadi kadang kan memang ada anak-anak muda yang memang, aduh aku tuh introvert ya, aku nggak berani deh, aku introvert ya, aku kayaknya nggak berani gini. Ya udah gitu, kamu akan stuck on that things. Jadi kalau misalnya mulailah dari sekarang untuk bagaimana growth your mindset and then how to communicate to the people. Karena kunci penyelesaian segala masalah adalah komunikasi. Sebegitu pentingnya komunikasi. Sebegitu pentingnya komunikasi. Jadi kalau misalnya kita contoh, anak muda sekarang kepengen misalnya, oh aku mau ngelamar kerja, harus pintar berkomunikasi. Oh aku mau presenting, ya harus tahu how to communicate the things in a 5-10 almost 15 minute with the executive person. Jadi kalau misalnya contoh, aku mau presentasi, tapi yang aku temui adalah seorang Pak Jokowi. Atau aku mau wawancara, saya kan sering wawancara ya dengan Pak Menteri, Pak Jokowi juga saya pernah. Kita menemui orang-orang penting itu yang tidak punya waktu banyak untuk kita. Kita harus clear dengan konsep. Iya. Dan menjadi news anchor atau pewawancara, itu ya diperlukan kedalaman research and development. Kalau tidak, Anda semua tidak akan punya vocabulary words yang kuat dan vocabulary knowledge yang banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu, harus mempersiapkan seluruh materi dan bahan dengan baik, gitu. Dan siapkan itu dalam durasi yang bisa di-maintain in a 5-10
10 in 15 minutes. Karena kalau nggak kayak gitu, orang yang ditemuin itu nggak punya waktu banyak. And so kalau kamu ngomongnya masih bertele-tele, Basa-basi gitu ya. basa-basi dan orang akan pergi. Sama kayak kalian misalnya kalau kita semua bikin konten, this is a person yang jago-jago konten ya. Bikinlah konten yang kalau anak-anak sekarang atau algoritma Instagram itu kan udah selalu berkembang in every time. Dan kalau misalnya kita bikin konten yang kontennya itu selalu terlalu lambat pacingnya atau terlalu lama, Tele-tele gitu ya, Kak, ya. orang pasti akan scroll away. Iya. And that's the point, that's the business gitu, that's a business. 30 second. Ya, jadi kalau teman-teman mau bicaralah dengan konsep dan kata-kata yang sudah dipilih dengan tepat dan cepat gitu ya. Kemudian juga pilihlah konten-konten materi yang memang riding the wave untuk orang-orang bisa lihat itu. Ilmu semua ya memang harus yang kita sampaikan ya gitu ya. Harus clear juga ya Kak Popi ya. Nggak selalu, konten itu kan sebetulnya kalau kita bicara konten dari zaman dulu, konten itu dua. Apakah? Konten itu dua, dari zaman belum ada podcast, dari zaman belum ada digital platform, konten tidak pernah berubah. Only two things in content, knowledge and entertainment, hiburan dan education. Dua aja. Cuman dua itu aja ya? Yes. Hiburan Gitu. Media juga Cuman gitu kalau zaman dulu orang bilangnya kan bukan konten, berita, that's a content. Yes. Berita apa? Berita hiburan, berita pendidikan atau berita ya. educational. Iya. That's only things, two things yang kalian harus tahu bahwa konten tuh nggak akan berubah. Yang berubah itu trennya, Cara penyampaiannya ya Kak ya? trennya. Trennya. Iya. Kalau cara penyampaian itu kan it's all about the people yang hosting. Oh gitu. Yang bisa membedakan antara presenter dan host yang akan tetap bertahan dan presenter yang akan jamuran adalah karakter. Jadi if you wanna be a host atau presenter, just find your character. Karakter. Iya weh. Oh. Be yourself berarti ya Kak Popi ya. Just find your character. Berarti tetap ya kalau misalnya Lina punya karakter daerah ya udah bawa daerah aja gitu. Atau Iya, nggak apa-apa. Senyamannya dan you can find your character. kan mungkin ada di beberapa tempat nih, Lina jangan bawa dong logat-logat daerah kayak gitu, nggak enak didengar, masih kampungan banget. Ada yang Daerah itu nggak berarti kampungan. Karakter is karakter. That's the diferensiasi antara kamu dan orang yang di samping kamu misalnya. Antara Mbak Mila dan Mbak Diana adalah dua karakter yang berbeda. beda banget. Iya. Aku tuh paling nggak bisa serius. Iya, aku harus rame gitu. Iya. Ya itu kelebihan masing-masing. Dan dengan duetnya Mbak Diana dan Mbak Mila itu adalah sinergi yang baik kan? Siap, Dua karakter yang berbeda lalu bersinergi. Nah, berarti besok-besok kita tetap pada prinsip kita. Kalau aku ya kayak gini, kakak ya kayak gitu. Berarti ya itu tadi find your character. Benar ya Kak Iya. Popi Oh, ya? kalau orang mau bilang apa tentang kita bodo amat kan kakak? Iya, betul. Nah berarti nih Kak Popi kan dari pekerjaannya Kak Popi bisnis berarti kan Kak Popi ketemu banyak orang. Pasti ya anak, ketemu kolega, teman, yang teman jadi kolega seperti itu ya Kak Popi ya. Nah ini kan Kak Popi harus tampil sempurna nih. Nah menghadapi berbagai karakter. Nah itu gimana sih Kak Popi caranya bisa tampil maksimal? Terus gimana juga caranya Kak Popi membranding diri Kak Popi? Balik lagi branding tentang bagaimana mempositioningkan orang untuk menjadi sebuah brand. Jadi kalau zaman sekarang itu brand produk dinaikin menjadi branding. Orang dibrandingkan menjadi benda. Jadi kayak gitu. Nah, just find dulu apa yang mau ditampilkan. Branding itu adalah kamu ingin dikenal sebagai apa. That's the main question. Dapatkan dulu itu, baru akan dapat kontekstual apa yang akan keluar dari kamu. Aku terkagum-kagum weh. Berarti gimana nih Kak? Misalnya untuk tampil maksimal gitu kan Kak Popi pasti banyak banget kan ketemu banyak orang. Itu gimana? Iya, itu. Jadi intinya just originally and to be a genuine person aja, gitu. Karena kalau nggak jadi genuine person ya orang akan melihat kepura-puraan itu. Capek juga sih Kak ya. Ya, Kakak nyaman dengan yang saat ini? nyaman aja. Nyaman. Iya.
Makanya kita tuh kan kerja harus dengan fashion, bisnisnya harus dengan fashion. Berarti kakak selama ini kan menjalaninya dengan fashion kakak, iya kan? Gitu. Aku kan juga gitu. Apa yang aku lakukan aku nyaman. Dia curhat. Karena beberapa orang kan melakukan sesuatu hal itu nggak dengan fashion mereka kak. Mungkin ada yang melakukan misalnya jadi jurnalis tapi mereka nggak nyaman, tertekan gitu kan. Jadi nggak bertahan dengan lama. Sedangkan Kak Poppy jenjangnya naik terus gitu. Dari kuliah kan, luar biasa. Makanya sampai kakak bicara pun saat ini masih terkagum-kagum nih. Atau mau ngomong apa? Terima kasih Liana. Tolong. Berarti kita lanjut ke bicara tadi tentang anak muda ya Kak Poppy ya, Gen Z, milenial. Nah ini kan kita sering dengar slogan yang muda yang berkarya nih, Kak Poppy. Nah itu kan selaras sama tema kita hari ini, the power of creativity Kak Yep. Poppy. Jadi anak muda ini kan harus kreatif gitu kan Kak. Nah modal ini nih menurut Kak Poppy ini modal nilai yang tadi ini nih di anak-anak zaman muda sekarang ini gimana sih Kak Poppy gitu? Karena kan anak muda sekarang kan sering ke bawah tren gitu yang tadi kita Kak Poppy ceritain kan. Nah itu outputnya tuh kan jadi nggak ajak ya Kak Poppy, yang nggak kokoh gitu karena mereka ya trennya ini trennya ini nah itu gimana Kak Poppy? Kalau mau jadi seseorang yang dikenal, ya jangan jadi follower, jadi trendsetter. Itu aja. Benar. Orang-orang yang dilahirkan menjadi trendsetter adalah orang-orang yang pasti akan sukses dengan caranya. Kalau jadi follower, ya udah, ya akan begitu aja. Apakah selama ini yang kakak temui sebanyak ini orang-orang, kan yang pernah kakak wawancarain juga tuh, pernah nggak salah satu narasumber yang benar-benar bikin kakak gugup gitu? Atau memang udah biasa banget nih, siapa aja gue jabanin gitu? Nggak ada sih. Aduh, Karena jam terbang ya. jam terbang ya. Enggak juga. Jadi kayak mana kak? Sebagai seorang jurnalis, kita mau ketemu presiden sampai rekan-rekan kita yang ada misalnya yang nggak punya rumah, yang tinggalnya di bawah kolong jembatan, sama aja. Perlakukan semua manusia itu di taraf yang sama aja. Jadi kita tuh nggak usah menghamba-hamba atau merendahkan orang lain. Kita tuh sama. Caranya begitu. Karena manusia senang diperlakukan setara. Setara. Ya. Tapi kan ada yang pengen meninggi juga kak. Iya nggak apa-apa. Itu gimana? Tetap harus kita buat setara juga? Ya setara aja. Kalau ada yang pengen meninggi, itu kan pribadinya, bukan kita. Pembawaan kita tetap sama atau Sama harus kita aja. puji-puji dulu nih gitu. Kan ada orang yang pengen selalu dipuji juga. Tergantung kepentingannya. Tergantung kepentingannya. Iya, kalau mau jadi menteri puji-puji dulu lah. Oh gitu. Betul. Kayak Kak Poppy cantik banget hari ini. Nggak bercanda. Emang bener cantik. Jadi gini kak, kadang kan kita ada nih narasumber, apalagi Liana sama Kak Milen kan baru banget nih, curhat dikit boleh? Boleh. Curhat banyak juga nggak boleh. Boleh. Hubungi Dina, buka konsultasi. Bukan konsultasi langsung nih. Iya, Ini iya, nomornya iya, iya. gitu. Jadi kan Liana sama Kak Milen kan kita masih baru nih di dunia entertainment atau apa ini namanya? Digital content gitu. Kak, terkadang ada narasumber yang bikin kita tuh kayak, aduh kaku nih. Contohnya kayak Kak Poppy sendiri, kita tuh kadang kayak gimana gitu kan kak. Itu cara menghadapinya kan tadi kayak Kak bilang samain aja gitu. Tapi nggak semudah itu loh kak. Nggak harus ya kan, nggak harus dibuat-buat ya, to be a genuine person aja gitu. Karena esensi dari podcast atau esensi dari talk show atau apapun itu yang konteksnya adalah content variety show adalah ngobrol. Yang mau didapatkan oleh kawan-kawan adalah esensi dari pembicaraan itu. Jadi bicara aja, apa yang mau ditanyain ngobrol aja. Sama lah kayak saat kita ngobrol tanpa ada kamera, sama aja. Perlakukan orang lain di taraf yang sama, setara dengan kita. Tapi kita tahu bahwa attitude-nya harus kita atur. Skill sedewa apapun, kalau nggak punya attitude yang baik, yang kita nggak akan berhasil. Ya gitu. Kalau kata ibuku dulu, adab dulu, baru ilmu. Adab dulu, baru ilmu.
adab dulu baru ilmu. Oke. Buat sobat kasih tahu ya. Sobat kasih tahu yang mendengarkan adab dulu baru ilmu ya. People juga. Ex-people gitu. Kuncinya untuk menjadi sukses. Sebagian orang kan ada pintar tapi nggak punya adab. Aduh. Itu. Iya. Iya kan Kak kan. Iya. Jadi sepinter apapun akan tergantikan oleh AI. AI. Ya. Oh iya zaman AI ya. Iya. Tapi Knowledge kalau juga bisa kalau kamu di-upgrade. punya skill, tapi kalau kamu punya adab yang baik, insya Allah kamu hidup di mana aja, pasti hidup. Gini oh Gini. Oh, AI. Aku tuh lebih dari kamu AI. Ya Karena kan? kan knowledge bisa di-upgrade ya kamu Ya. ya, gitu. Kalau adab itu itu memang Itu adab itu karakter nggak sih? Atau sifat atau bagaimana itu Kak? Karakter ya? Adab itu manusia pertama di Indonesia, di dunia. Adab. Oh Adam. itu Adamnya. Adam Kak. Oh iya Adamnya. Tolong. Kak, kita ini kan udah bahas banyak tentang how di survive in business gitu Kak. Tapi penonton kasih tahu dan pendengar X Channel itu pasti pada kepo nih dengan pencapaian Kakak saat ini. Multi talent. Iya. What's your goal Kak? Adakah goal yang belum tercapai saat ini? Banyak sebetulnya Kayaknya yang udah belum semua tercapai. weh. Belum lah. banyak loh Liana katanya, aduh apa? Banyak Kak, kita aja yang masih di sini tuh kayak Kakak sebanyak apa sih Kak gitu goalnya? Goal gini loh, semua manusia kan punya mimpi, Ya. ya. Mm-mm. Tapi yang membedakannya adalah mimpinya bisa dieksekusi nggak, Betul. gitu. Itu aja. Nah, pada saat dulu aku jadi eksekutif produser atau jadi produser di TV dan aku bikin banyak program di TV, yang mimpi yang aku bilang sama tim aku waktu aku bergaul dengan, maksudnya aku punya tim kreatif yang banyak gitu ya. Ngerjain dalam 50 jam aku udah harus dapat 50 program TV in a line in a 50 jam dalam seminggu. That's a challenge gitu. Tapi we can do it dengan sinergi dan kolaborasi. Gitu. Semua orang bisa melakukan itu kalau kita bekerja sama dan berkolaborasi. So going to be inclusive, going to be collaborative. Nah, goal sebetulnya pasti ada mimpi-mimpi yang masih belum bisa tercapai, tapi yang paling penting adalah ketika mimpi itu tercapai dan dibantu oleh alam terwujud, maka jadilah manusia yang bermanfaat. Udah, nggak ada lagi. Goal paling harfiah itu adalah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dreaming sih. Yes, Ya, dreaming. gitu. Mau jadi apa terserah, yang penting bisa banyak manfaat untuk orang di sekitarmu. Masya Allah. Assalamualaikum. Udah banyak manfaat kayaknya sekarang. Closing belum? Belum, Oh, iya, jangan belum. dulu, jangan Aduh, dulu. ini udah mau closing pertanyaan gini. Jangan dulu, kita Jangan tanya dulu. Iya. Belum Kak, belum Oh, closing iya. gitu. Kan tadi pencapaian Kakak saat ini tuh banyak banget nih Kak. Apa sih yang membuat Kakak ada salah satu pencapaian yang membuat Kakak tuh wah, gua keren banget gitu? Ada nggak? Nggak pernah merasa keren banget. Ada kayak ibaratnya Bener. jangan gua keren banget deh, kayak aduh alhamdulillah ya kok bisa aku yang nggak Iya. pernah aku sangka-sangka bisa dapet ini gitu. Achieve apa gitu Kak? Achievement itu Iya. ada beberapa wording sebetulnya, tapi bukan itu yang bisa bikin kita achieve, enggak gitu. Ya maksudnya bikin kita satisfied secara gue keren banget gitu, nggak pernah beneran, nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi apapun yang sempat misalnya mission accomplished satu, ya udah alhamdulillah gitu. Oke, for the next apa nih gitu. Berarti langsung cari yang bisa lagi apa tambah-tambah terus. Bisa gitu. dimonetizing nggak gitu. Kemudian connection to all the people. Di dalam bisnis itu adalah satu knowledging gitu. Karena dunia itu terus berputar dan knowledge itu terus dynamic. Jadi kalau kita nggak terus cari tahu, kita akan tergerus. Apalagi dengan generasi yang baru lagi, yang muda lagi, yang baru lagi gitu. Yang kedua, kita berorganisasi, kita ketemu banyak community outreach lah kalau orang bilangnya gitu. Tapi kalau kita berorganisasi dan berkomunitas tidak bisa membuat kita memonetizing itu, artinya kita buang-buang waktu.
Tapi network yang kita bangun itu seharusnya bisa menciptakan sebuah peluang-peluang baru. Oke. Nah, rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi punya teman baik, punya teman yang jadi keluarga, punya koneksi yang bisa membantu apapun, itu rezeki. Gitu. Itu rezeki gitu. Jadi punya orang-orang yang sayang sama kita, itu rezeki. Kayak aku hari ini punya Liana, punya Mbak Mila, iya kan? Jadi ya rezeki. Alhamdulillah. Gitu. Jadi apapun itu ya harus, ya siapa tahu, kita nggak tahu, dunia itu berputar. Betul Kak. Hari ini kita duduk bareng, besok susah banget buat ketemu karena misalnya Liana udah jadi CEO di mana. Amin. Amin. Atau Mbak Mila jadi menteri. Amin. Amin. Kita nggak tahu kan. Paling nggak bisa nitip anak lah. Mbak Mila nitip anak ya? Kayaknya Iya nggak? Bener nggak? Iya lah. Mama kan kayak gitu paling kan. Mbak Mila tuh anak gue dulu tolong nitip. Ya kan bisa. Iya. Anak gue mau masuk TNI. Dibantu ya. Ya, enggak. Ini bukan karena orang dalam. Tapi paling tidak, basically ketika kita punya teman kita, dia sudah on top, kita tuh bangga. Betul Kak. Betul banget kamu. Iya kan? Karena kalau kita punya kawan yang sudah berhasil, sukses, dia akan membantu kita Betul untuk banget. bisa naik juga. Seharusnya begitu. Jangan iri. Iya. Penuh ini ya, penuh emosi. Iya. Pokoknya kalau punya teman tuh sukses, bangga. Iya, Jangan iya. iri, jangan dijatuhin gitu. Biasa, iri itu ada aja. Kita nggak bisa. kayaknya. Iya, kita tuh nggak bisa loh, mengikat orang untuk nggak iri atau harus senang semua sama kita. Betul kan Ya Kak kan? kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah kenapa orang lain itu sebetulnya selalu senang, kadang senang aja ngelihat kita berkembang, tapi kalau kita melebihi dari dia akan insecure. Seharusnya insecure, jangan iri gitu. Iya. Iri dan insecure tuh kayak beda tipis, temenan lah, tetanggaan dia. Tetanggaan. Ini Iya. lebih negatif kayaknya ya. Gitu ya teman-teman. Kita harus saling support, saling mendukung. Kalau punya teman sukses harus kita, ayo kamu tuh bisa. Nanti kalau misalnya aku sukses, aku ajak kok kalian. Iya kan? Iya, harus begitu dong. Iya. Iya, Mau apa, jangan nanti aku lupa. kasih jaringan. Gitu ya kan Iya, Kakak? betul. Kita harus saling berbagi Kak Popi. Kalau cuma jaringan mah kenapa harus pelit? iya enggak Iya dong. pelit. Iya, nggak usah. Kita tuh ya ngasih membantu orang lain itu kenapa harus Sedekah, bukan sedekah sih sedekah. itu. Kalau kita Sedekah Amalan itu. juga kan, Amalan ya. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Yes, urusan kita akan betul. mudah. Ini Betul ya, Nana? Ini Kak Popi kenalan sama kita nih. Nggak taunya ke depan tiba-tiba aku dijadiin menteri. Kak Popi yuk sama aku. Kakak jadi menteri ini. Bisa. Iya, Kan padahal karena Kak Popi ngasih jaringan gitu kan. Iya. Gitu maksud kita. Kita kan nggak tahu ya, nasibnya manusia kan roda berputar. Roda berputar. Berbaik-baiklah dengan temanmu di kanan dan kirimu, karena kamu nggak akan tahu besok bagaimana dunia mengaturnya. Gitu. Aduh, seneng banget Tapi aku. ada pengalaman nggak Kak Popi ini? Maksudnya Kak Popi kan branding diri nih, terus pengalaman ya itu tadi ya kita Iya. bahas. Aku nggak pernah branding diri, yang branding gue tuh Mita tuh. Lagi brandingnya ternyata ada yang ya tadi itu lagi. Iya. Ada pengalaman. Ada apa? Yang tadi apa? Misalnya kakak lagi branding, ini kan udah branding kakak udah bagus nih, tiba-tiba ada yang mau menjatuhkan, terus kakak Ada pengalaman. pernah pengalaman kayak gitu nggak? Ya ada aja banyak lah, yang namanya hidup kan selalu ada yang begitu. Nggak apa-apa, melangkah manja dengan pasti. Masya Allah, melangkah manja dengan pasti. Kalau kata Madonna itu, terima kasih ya untuk yang kemarin benci, menghalangi, menjegal langkah saya, karena saya jadi hari ini karena kamu. Langsung jadi Terima kasih gitu. Iya gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah di situ, kan kita udah one step in one step. Iya. Kita udah di sini, ya kan? Iya, Nah, betul. sementara dia masih teriak di sini. Nanti kan lihat, kita bisa bilang, apaan sih kok nggak dengar? Kenapa sih nggak dengar? Saking jauhnya gitu. Ya Karena dia udah. ngomong sendiri gitu. Iya. Itu ya.
Iya dong, kita sibukin bisnis kita nggak pernah menjelekkan orang, itu udah sangat hebat banget ya kan. Keren banget. Kak Poppy, makasih loh yang ini. Gila kan, dapat langsung notes-nya. Kak Poppy, mungkin ini pertanyaan dari Liana pribadi ini Kak Poppy. Liana ini secara tidak langsung mungkin kecebur gitu Kak Poppy. Nggak tahu nih ngomong bisa-bisanya kayak gini gitu Kak Poppy. Mungkin karena dari organisasi sering ketemu banyak orang Kak Poppy. Tapi ada beberapa di luar sana yang memang misalnya dia belajar di sekolah ataupun di kampus kayak cuman fokus belajar Kak Poppy, nggak berorganisasi, nggak aktif di mana-mana. Nah mereka kendalanya ini Kak Poppy nggak bisa untuk ngomong di depan banyak orang, tapi kalau cuman secara pribadi mereka bisa gitu, cara langsung ke orangnya ini nggak bisa nih Kak Poppy. Apakah ada tips untuk mereka biar bisa berani, yakin dan percaya tuh ngomong di depan banyak orang? Ada, tinggal coba cek ya di layar kaca Anda ke Runway Project Indonesia, silakan ya. Gimana Jadi gini, sebetulnya masalah bicara itu adalah masalah pede aja. Pede kan? Public speaking apalagi ya. Iya, percaya diri aja. Gak semua orang bisa menemukan kepercayaan diri itu Kak Poppy. Iya, jadi gini, intinya adalah kenapa harus takut untuk speak up? Kalau memang kita mau berhasil. Jadi kayak gini misalnya, aduh gue lapar nih, pengen makan itu, tapi gue nggak berani ngomong. Ya udah lapar aja. Mampus lah lapar aja. Iya kan? Iya. Aduh, gue bete nih, karena dia ngomongin gue nggak berani tanya. Ya udah, makan aja. Ya udah, telan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bicara pun bicara yang penting aja. Bicara yang penting, bicara yang bermanfaat, bicara yang ada manfaatnya. Kalau bicara, kalau kita rasa bahwa kita ngomong itu akan menyakiti perasaan orang, mendingan nggak usah ngomong. Hal-hal yang nggak penting untuk dibahas ya nggak usah dibahas. Gitu. Jadi bicaralah yang memang ada manfaatnya, bicaralah yang baik. Kalau nggak ngomongnya baik, mendingan diem. Alhamdulillah, aku dapat pencerahan. Ya, Kak Poppy, keren. Lanjut Kak Mila, Jadi, aku coba merenungi. Iya, aku dikuliahin. Karena aku masih kuliah. Ini ada baru 3 SKS, masih banyak lagi. Kita butuh berapa SKS? 6 SKS. Iya. Silakan. Ya, berarti ini udah terakhir nih Kak Poppy, closing statement-nya dong Kak Poppy untuk sahabat kasih. Apa yang mau di-share untuk closing statement? Bebas Kak Poppy. Oke, kalau kita bicara soal creativity ya. Boleh. Ya, dari anak muda. Oke, creativity itu adalah hal yang sangat agile. Agile itu dynamic, ya kan? Hari gini kalau kita nggak kreatif, kita akan tergerus oleh apapun yang namanya teknologi. Yang tidak bisa tergantikan oleh AI adalah creativity kita untuk mencari peluang-peluang baru untuk bisnis. Jadi kalau mau kaya ya jadi orang bisnis. Iya dong. Iya, betul. Gitu. Kenapa salesperson itu berbeda dengan admin person misalnya? Ini bukan mau merendahkan admin person karena dua-duanya punya point of view dan kecerdasan yang berbeda. Gitu. Ya. Jadi kenapa salesperson lebih dibayar mahal daripada misalnya admin yang misalnya back office gitu misalnya, karena challenge-nya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi meningkatkan pendapatanmu, cobalah menjadi salesperson. Salesperson adalah orang yang growing, berpikirnya hunting, bagaimana mendapatkan peluang-peluang bisnis baru sehingga menciptakan dan memonetizing peluang-peluang usaha baru. Gitu. Jadi creativity is the main things yang harus dimiliki oleh kita saat ini dengan kondisi dunia yang sudah semakin sangat cepat berputar. Dan kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi. Berkomunikasilah dengan baik, jangan malu, jangan nggak percaya diri karena komunikasi adalah jembatan untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita nggak komunikasi, orang nggak akan tahu maksudnya kita apa. Kalau kita diem aja, orang nggak paham bahwa kita tuh bisa apa. Iya betul. Gitu. Jadi ya your media sosial adalah your CV. Jadi kalau misalnya
kamu nggak banyak kasih sesuatu di media sosial kamu, orang nggak tahu kamu siapa. Betul. Tapi mempostinglah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan hingga kapanpun. Karena yang akan berhasil adalah how you can calculate the risk. Jadi kalau oke lah gue anaknya leader banget gitu, gue leadership gue tinggi nih, gue high risk deh gitu. Tapi kalau high risknya kebablasan ya nggak jadi juga gitu, pasti akan jadi bencana. Tapi untuk sesuatu dan melangkah ke depan ya, you can be a person yang harus calculated the risk and open the networking, going the connection and how you can connected with the people yang bisa dimonetizing gitu. Jadi punya koneksi tapi nggak bisa monetizing artinya percuma gitu. Banyakan foto sama sama Pak ini sama itu sama Ono tapi cuman foto, which is doang. you didn't have a nice connection to be monetizing something. Jadi harus ada yang dipelajari dan how you can monetizing your connection to grow your character and your business and you're successful. Siap. Boleh satu lagi nggak? Ya. Nggak apa-apa kan? Satu lagi ya, Kak. Sebelum lulus kalau orang mau lulus SMA yang wajib perlu dipersiapkan itu aja. Sebelum kita lulus, apa yang wajib dipersiapkan? Belajar lah biar lulus. Enggak, maksudnya yang kayak kalau mau jadi bisnis misalnya kayak aku kan entrepreneur kalau dulu kurang tadi entrepreneur misalnya gitu. Kalau aku dulu kan yang aku persiapin ya paling kayak organisasi. Nah kalau dari kakak sendiri tipsnya apa aja? Untuk jadi entrepreneur. Entrepreneur boleh ataupun menjadi karir seperti kakak gitu. Ya, know your purposes, tahu objektifnya abis tamat sekolah nih mau jadi apa gitu. Karena gini, biasanya kita tuh pasti akan mengukur diri kita saat kita sekolah kan. Kayak dulu, aku nggak pernah tahu bahwa dulu aku menyukai puisi. Puisi? Iya. Puisi nanti kita suruh kamu. Iya. Jadi dari SD itu aku tuh udah juara puisi nasional. Seriusan? Seriously. Nasional. SD boy. Really. Tapi aku tidak tahu bahwa ternyata knowledging puisi itu bisa mengantarkan aku menjadi orang yang menjadi news anchor atau jurnalis. Karena kebiasaan untuk menceritakan apa yang difikirkan di dalam suka menulis, kemudian suka membaca, and then suka mengungkapkan perasaan dengan cara tersendiri. Ternyata itu menghantarkan sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka sampai hari ini. Itu bisa menjadi sebuah jembatan berada di menjadi news person atau broadcaster person gitu. And then sampai menjadi orang communication strategic dan branding expertise misalnya gitu. Jadi memang kadangkala Tuhan itu kayak ngasih tahu aja sebetulnya, tapi kita yang nggak tahu membaca gitu loh. Bener nggak sih? Betul. Pernah nggak sih mikirin kayak gitu? Gue dulu kok gue suka begini ya? Tau-tau gue bisa ngomong, kayak gue bisa cerita, gue bisa kayak ngomong apa yang gue ini gitu. Kok suka belak-belakan terus baru ketemu orang gitu? Kok bisa gitu ya? Nggak pernah nyangka sih emang. Iya. Dan orang-orang yang pintar berbahasa dan berbicara biasanya seperti itu. Jadi memang sudah ada sih sebetulnya sometimes, tapi kita kayak dibelok-belokin kemana dulu gitu. Iya kan? Ya nggak sih? Iya. Ini apa ya maksudnya ya? Ternyata nanti someday ini. Benar. Jadi kayak kita dikasih, kadang Allah itu nunjukin kita nggak selalu dengan jalan yang lurus. Jadi kan kita kayak dikasih ini, kalau misalnya kamu nggak ketemu ini, kamu nggak tahu tough-nya sebesar apa. Kalau kamu nggak kesini, kamu nggak tahu rahasianya tuh. Betul. Bisa survive tuh ini loh, karena kamu udah melalui ini gitu. Itu jadi pelajaran juga sebenarnya, pengalaman. Jadi kalau misalnya ada lagi yang seperti itu nggak diulang lagi gitu kan. Iya. Gitu. Kak, puisi tadi boleh nggak kita coba? Puisi Liana aja. Iya. Yang juara nasional kan kakak. Enggak lah, itu waktu SD aja. Kan gak Sudah apa-apa nasional lupa. loh SD. Iya, berarti bikin sendiri ya kan? Enggak juga, baca puisi aja. Hairul Anwar,
Joko Pinardo. Kalau baca gitu. puisi itu kan suka kayak gini, kayak ekspresinya terus teriak-teriak gitu. Ya zaman dulu tuh kan waktu SD tuh puisi, kemudian waktu SMP, SMA itu ada naturalisasi puisi yang kemudian berubah lagi menjadi musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Iya, jadi memang puisi itu kan selalu ada berjenjangnya dan buatku puisi itu adalah satu basic buat kita memahami bagaimana strategi menulis secara genuine. Gitu, menulis secara genuine gitu, karena you can imagine something of that gitu, apa aja gitu yang dirasain, dan membaca karya-karya sastrawan yang luar biasa itu membentuk pola-pola pikir kita untuk bisa punya vocabulary yang banyak sekali tentang kata dan perbenaran kata, dan that's the main thing untuk menjadi orang communication strategist sebetulnya. Dasar-dasarnya udah ada berarti ya Kak Poppy ya. Aku juga dulu pernah juara puisi, juara 3 tapi tingkat Karang Taruna. Iya apa-apa, yang penting juara, yang penting juara. Iya. Kalau aku suka nulisnya doang. Nggak apa-apa kan Karang Taruna. Nggak apa-apa, itu juga keren. Komunitas kan. Iya, musikalisasi puisi pernah loh Kak. Iya, dulu ya pernah ya. Musikalisasi puisi yang pakai apa namanya musik. Iya, aku main gitar, main terus teater. iya, Nice ada kan? musik-musiknya. It's a very nice thing. So. lebih Dan sekarang menghayati. jarang banget kita temuin itu ya. Iya. Dulu zaman dulu belajar itu sama kakak-kakak yang di Unpad nih, denger deh ya. Di Unpad dulu kan kita belajarnya dari kakak-kakak itu gitu. Jadi kasih ke sekolah, wah seneng banget tuh kalau didatengin itu gitu. Jadi kayak ada zaman dulu tuh hiburan banget gitu kan. Iya, Hiburan tapi betul, kita betul. seneng kan. Sampai merinding gitu. Iya keren ya, Iya. keren. Dan itu sekarang udah jarang banget. Jarang gitu. yang feel-nya dapat juga jarang. Jarang banget. Dan aku pribadi tuh merindukan hal yang kayak gitu. Ada nggak satu puisi yang pengen kakak baca yang sedikit aja gitu? Liana aja, Liana. Joko Pinurbo. Masa aku yang baca Kak? Joko Pinurbo ini sastrawan penulis kemarin baru meninggal, almarhum. Beliau ini juga salah satu penyair yang sangat aku suka banget gitu ya. Dan kata-katanya tuh lugas, Apa tuh misalnya? lugas, romantik, dan selalu natural lah gitu intinya. Kata-kata yang masih melekat di hati kakak. Coba Mit, karena tidak hafal. Nggak apa-apa. Iya. Kalau aku dulu puisi gini nadanya. Nada seruling sedang mendayu di telingaku. Tapi ada puisinya nanti gitu. Ya, itu musikalisasi puisi. Iya, dia musikalisasi puisi ini ada yang kayak nyanyi, tapi ada yang kayak nyanyi dan puisi gitu. Joko Lanjut, nggak Pinurbo apa-apa. kemarin baru saja meninggal. Banyak banget sebetulnya. Jadi beliau ini menulis Kamus Kecil Joko Pinurbo. Jadi dia lugas dan gayanya adalah gaya bercerita. Jadi kan puisi kan kadang gaya bercerita. Iya, betul-betul. Dan sometimes kita membaca puisi itu kan tidak dengan apa yang bisa dipahami lah, gitu. Sehingga itu sampai ke hati. Gitu. Nah ini kita coba baca ya. Coba. Kak, di Kita sini coba Kak, baca itu ya. Kak. Aduh. Videoin dong. Oke. Jarang nih, Dan. Kamus Kecil Joko Pinurbo. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber dari segala kisah adalah kasih. Bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tidak pernah kehilangan iba. Bahwa segala yang baik akan berbiak. Bahwa orang ramah tidak mudah marah. Bahwa untuk menjadi gagah, kau harus menjadi gigih. Bahwa seorang bintang harus tahan banting. Bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang Tuhan. Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembala. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu. Bahwa lidah tak pernah pandai berdalih. Bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa. Bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Joko Pinurbo.
Pertama kali dia baca puisi, keren banget. Bahwa manusia ada yang bilang enggak. Intonasinya tuh Keren banget. Kayak itu loh Mita bisa? Belajar dulu. Biasa Kak Popi. Kak Popi ternyata selain jurnalis, pernah juara nasional puisi juga. baru tahu ya. Udah tahu karirnya sekarang di BUMN ya Kak ya? Ya, Nah, insya Allah kita bisa menyusul. Bisa nggak Kak kira-kira? bisa. Bisa. Ada ya Kak ya nanti ya? Bisa lah, semua itu pasti bisa. Semua itu pasti bisa, teman-teman, semua Iya. itu pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau selagi kita mau, kita bisa. Hmm. Nggak ada nggak bisa, pokoknya kalau mau bisa, udah. Tuh. Itu poinnya itu. Gitu. Kak Popi, makasih banyak, luar Sama-sama. biasa. Kak ada moto nggak? Moto? Apa tuh Kalau aku moto? kan moto aku tuh never retreat before trying. Nah, moto hidupku. Kalau kakak ada nggak moto hidupnya? Banyak sebetulnya. Satu, boleh untuk teman-teman satu. Oke, sebetulnya ini untuk teman-teman yang sekarang mungkin situasinya lagi down, ya, oke, lagi down dan pengen move on atau perlu semangat yang lebih ke depan lagi ya, gitu. Pokoknya jangan putus asa, ya, jangan putus asa, karena semua mimpi itu bisa diraih kalau kita percaya dan kita believe. Itu, kita believe. Dan ingat, kakimu bukan akar. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati hanya di tempat tidur. Kejar, raih mimpimu. Udah. Kejar raih mimpimu. Luar biasa. Itu kalian inget-inget ya Tuh, tuh. kaki kita bukan akar. Kaki ini bukan Iya. akar. Betul. Sekali kaki akar diem di tempat ya Kak. Ya. Luar biasa. Ada ya teman-teman yang ada di rumah, yang ada di perjalanan. Hari ini kita banyak banget dapat ilmu, banyak banget dapat pencerahan, dapat insight dan juga termotivasi. Iya kan? Jadi buat teman-teman yang di rumah, misalnya yang lagi down, yang lagi nggak move on, nggak semangat, yang lagi capek-capeknya, udah, ayo mulai dari sekarang bangkit. Kalian bisa, ya? Oke? Ya, luar biasa. Semangat! Semangat! Iya, Omi. Sebelumnya Kak Popi apa nih nama IG-nya? Oh, iya. Kita follow dong. Teman-teman wajib follow. Popi Zeidra. Popi Popi Zeidra. Zeidra. POPPY Zeidra. PPO PPY Zeidra. Ya, di follow aku Liana Filian. Aku Mila Ramadhani. Dan follow Instagram kita, kasih tahu official, dan subscribe, like, comment, and share podcast kita. Thank you semuanya. Iya. Dan jangan lupa dengerin dulu ya. X Channel, dengerin terus ya, dengerin terus X Channel. 93,6 FM. Ya. Dadah. Makasih Kak Popi. Thank you. Aduh. Makasih, Kak Popi. Do you like that? Sama-sama. Terus. Ya.